Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis paradigma. Yang pertama, batch processing, 2 time sharing, 3 networking, 4 graphical display, 5 microprocessor, 6 ubiquitous computing, 7 metaphor, 8 direct manipulation, 9 multimodality, 10 CSCW. Yang pertama, batch processing. Paradigma ini melibatkan eksekusi rangkaian tugas atau pekerjaan tanpa interaksi pengguna. Biasanya digunakan dalam sistem yang membutuhkan pemrosesan data dalam jumlah besar secara berurutan. Komputer punya satu tugas, dilakukan berurutan. Tidak ada interaksi antara operator dan komputer setelah memulai proses. Kartu punch, kaset untuk input, operasi serial. 2. Time sharing. Time sharing memungkinkan beberapa pengguna untuk mengakses sistem komputer secara bersamaan. Sistem ini mengalokasikan slot waktu kecil untuk setiap pengguna, sehingga mereka dapat merasa memiliki akses eksklusif ke sistem tersebut. 1940-1950, pertumbuhan teknologi yang eksplosif sekitar tahun 1990-an, ARPA di Apartemen Pertahanan Amerika Serikat membiayai beberapa pusat penelitian. Peneliti mulai menemukan jalan bagaimana untuk menghubungkan komputer-komputer yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Inilah cikal bakal dari sejarah jaringan komputer dan internet yang meliputi time sharing. Komputer tunggal yang mendukung banyak pengguna. 3. Networking. Networking merujuk pada interkoneksi beberapa komputer dan perangkat untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagi sumber daya. Ini memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, mengakses sumber daya jarak jauh, dan berkolaborasi dengan orang lain. Tujuan dari networking adalah untuk memungkinkan pengguna atau perangkat komputer untuk saling berbagi data dan sumber daya seperti file, printer, dan kondisi internet. Dengan adanya jaringan, pengguna dapat mengakses informasi dari perangkat lain, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan berbagi sumber daya secara efisien. 4. Graphical display. Graphical display juga dikenal sebagai tampilan grafis, adalah teknologi yang digunakan untuk menampilkan informasi visual dalam bentuk grafik atau gambar. Ini melibatkan penggunaan monitor atau layar komputer yang mampu menampilkan grafik, gambar, teks, dan elemen visual lainnya dengan jelas dan jelas. 5. Mikroprosesor adalah sebuah chip atau unit pemrosesan pusat kecil yang terintegrasi dalam sebuah komputer atau perangkat elektronik. Mikroprosesor berfungsi sebagai otak dari sistem komputer, bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak atau software, dan mengendalikan operasi-operasi dasar sistem. 6. Ubiquitous computing, juga dikenal sebagai komputasi yang merata atau komputasi sejagat, merujuk pada konsep di mana teknologi komputer integrasi secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar kita. Dalam model ini, perangkat komputer tidak lagi terbatas pada perangkat yang terpisah seperti komputer desktop atau laptop, tetapi juga ada di dalam berbagai objek dan infrastruktur yang ada di sekitar kita. 7. Metaphor. Komputasi yang berkaitan dengan dunia nyata sebagai kegiatan teknik mengajar yang efektif. Spreadsheet adalah metafor dari akuntansi. Financial modeling report adalah metafor dari mesin tip. 8. Direct manipulation adalah sebuah konsep dalam mesin antar pengguna yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan objek atau elemen dalam lingkungan digital melalui tindakan fisik yang intuitif. Dalam direct manipulation, pengguna dapat langsung memanipulasi objek atau elemen pada layar dengan menggunakan gerakan tangan atau perangkat input seperti mouse atau layar sentuh. Manipulasi langsung yang memungkinkan user mengubah kondisi internal sistem dengan cepat. Contohnya dengan manipulasi what you see is what you get. Visibilitas objek, penambahan aksi dan umpan balik yang cepat, menggantikan bahasa dengan tindakan. 9. Multimodality adalah sebuah konsep yang mengacu pada penggunaan berbagai model komunikasi atau interaksi dalam suatu sistem atau antarmuka. Dalam konteks teknologi, multimodality menggabungkan beberapa bentuk input dan output seperti suara, teks, gambar, gerakan, sentuhan, dan bahkan realitas virtual untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan terintegrasi. Salah satu cara adalah dengan saluran komunikasi manusia, penekanan pada penggunaan simultan saluran pada ganda untuk input dan output. Sistem multimodal interaktif adalah sistem yang bergantung pada penggunaan beberapa saluran komunikasi pada manusia, mata, kulit, telinga. 10. CSCW adalah bidang studi yang berkaitan dengan desain, pengembangan, dan penggunaan teknologi komputer untuk mendukung kerjasama dan kolaborasi antara individu atau kelompok dalam lingkungan kerja.
CSCW fokus pada bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan berbagai informasi di antara anggota tim yang bekerja secara terpisah atau bersama-sama. CSCW menghilangkan bias dari satu user atau sistem komputer tunggal. Tidak dapat lagi mengabaikan aspek-aspek sosial. Surat elektronik adalah keberhasilan yang paling menonjol.